Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Nah, kali ini aku akan membahas tentang teori sosiologi dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Darmono. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih teori sosiologi itu. Teori sosiologi merupakan teori yang merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen pemikiran, dan spekulasi penjelas tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia dalam struktur masyarakat semacam itu atau terbentuk, berubah, dan berkembang seiring waktu. Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena atau fenomena sosial tertentu dalam ilmu sosial. Sosiologi sastra dapat meneliti melalui 3 perspektif. Yang pertama, perspektif teks sastra. Artinya, peneliti menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Yang kedua, perspektif biologis, yaitu peneliti menganalisis dari sisi pengarang. Nah, perspektif ini akan berhubungan dengan kehidupan pengarang dan latar kehidupan sosial serta budayanya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah perspektif reseptif, yaitu peneliti dan menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan dalam puisi tersebut seolah menjelma menjadi tokoh yang begitu dekat dengan pembaca. Bahkan dapat mewakili diri pembaca sendiri. Karena mungkin pembaca memiliki rasa yang sama dengan apa yang dirasakan oleh hujan bulan Juni dalam puisi tersebut, yaitu yang berbunyi, hujan bulan Juni yang tabah, yang menahan dirinya atau cintanya untuk tidak turun ke bumi karena belum waktunya. Ini bisa diartikan sebagai seseorang yang menahan perasaannya atau disebut juga dengan rindu atau cintanya kepada seseorang karena belum waktunya untuk disampaikan. Selanjutnya, hujan bulan Juni yang bijaksana karena mampu menahan diri dan rindunya untuk bertemu dengan bunga-bunga atau yang dimaksud yang dicintainya. Hujan bulan Juni yang arif karena dibiarkannya cintanya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga. Nah, puisi tersebut juga menggambarkan seseorang yang memiliki rasa rindu atau cinta kepada orang lain. Tetapi karena suatu hal seseorang tersebut menjadi ragu-ragu atau merasa tidak mungkin untuk menyampaikannya dan mencoba untuk menghilangkan atau menghapuskan rasa yang dimilikinya itu dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Bila dikaitkan dengan kenyataan sehari-hari, dari judulnya saja itu sudah merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin karena bulan Juni termasuk dalam musim kemarau. Hujan tidak mungkin turun. Apabila dilihat dari tahun tercipta puisinya, yaitu pada tahun 1989,
yang pada saat itu musim kemarau dan musim hujan masih berjalan secara teratur, tidak seperti sekarang. Karena itulah, hujan harus menahan diri untuk tidak turun ke bumi. Jadi ditafsirkan bahwa hujan bulan Juni merupakan gambaran atau pengistilahan dari perasaan rindu atau cinta sang penyair kepada seseorang yang ditahan, yang tak mungkin untuk disampaikan, dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Jika dilihat dari sisi penyair, mungkin pada waktu itu si penyair ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi tidak dapat disampaikan karena mungkin ada suatu hal yang menghalanginya untuk menyampaikan sesuatu itu. Si penyair juga berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak perasaannya yang ragu-ragu untuk disampaikan, dan si penyair hanya bisa menyampaikannya lewat sebuah puisi. Di sini penyair menyampaikan sebuah pesan kepada pembaca atau masyarakat, yaitu beberapa aspek etika agar pembaca atau masyarakat diharapkan memiliki sifat-sifat yang diibaratkan pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu sifat tabah, bijak, dan arif dalam menghadapi segala sesuatu atau dalam mengambil keputusan. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono ialah seorang pujangga Indonesia yang terkemuka, yang termasuk dalam sastrawan angkatan 70-an. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata yang sederhana, tapi mampu untuk membawa pembaca dalam dunianya dan seolah-olah merasakan apa yang dirasakannya, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya. Seperti Aku, ingin sering kali dituliskan bait pertamanya pada undangan perkawinan. Hujan bulan Juni, pada suatu hari nanti akulah si telaga, dan berjalan ke barat di waktu pagi hari. Kepopuleran puisi-puisi ini sebagian disebabkan musikalisasi terhadapnya. Yang terkenal terutama adalah oleh Radha Gaudiamo dan Tatiana, atau tergabung dalam duet Dua Ibu. Ananda Sukarlan pada tahun 2007 juga melakukan interpretasi atas beberapa karya Sapardi Djoko Damono, sehingga banyak puisi Sapardi yang dijadikan musikalisasi puisi yang kemudian melahirkan beberapa album musikalisasi. Salah satunya yaitu album yang berjudul Hujan Bulan Juni pada tahun 1990, yang seluruhnya merupakan musikalisasi dari sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hujan bulan Juni adalah metafor dari kehidupan yang dijalani manusia. Hal tersebut dapat disebut sebagai tema pertama. Kemudian, telah dijelaskan pula aktivitas benda mati. Dalam puisi tersebut, hujan bulan Juni memiliki sifat seperti manusia, yaitu tabah, arif, dan bijaksana, yang mungkin pembaca atau masyarakat ingin meniru dan bahkan ingin mempunyai sifat-sifat seperti yang dimiliki hujan bulan Juni tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai teori sosiologi dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.